Halo. Oh, nah, hari ini cuaca di luar lagi nggak bersahabat, hujan dan ya nggak bisa kemana-mana. Kayak biasa, bingung konten apa. Jadi kita mau buka paketan aja. Ya, ada 2 paket langsung. Yang satu dari Palangka, yang satu dari Linda. Jadi kita buka yang dari Palangka aja ya, karena yang dari Linda itu ini dari Linda ini batu permata. Kita buka yang ini aja. Jadi ceritanya itu aku lagi suka-sukanya pewangiannya. Dan sebenarnya bukan sekarang sih, dari dulu ya suka wangi-wangian gitu. Yang mana aku suka itu wangi-wangi ke kayu-kayuan, kayak cendana, terus pokoknya out gitulah. Dan kalau misalnya kayak ada yang pergi umroh, teman-teman yang bapak ibu yang pergi umroh, biasanya itu bawa parfum tuh kan, oleh-oleh itu. Biasanya aku tuh minta, karena aku seneng wangi-wangi kayu gitu. Nah, di Indonesia itu ada jenis kayu yang dari dulu berharga itu, sampai-sampai disebut emas hutan. Tapi jarang ada yang tahu jenis kayunya itu namanya kayu gaharu. Yang mana kayu gaharu ini jadi komoditi yang sangat-sangat berharga untuk diekspor ke Arab. Arab itu penampung gaharu. Nah, sementara di Indonesia ini jarang sekali banyak orang-orang tahu gitu. Ada mungkin beberapa orang-orang yang tahu itu ya mungkin segelintir jenis kayu ini. Sisanya nggak ada. Jadi kayunya itu ya kayu biasa sih, kayu pohon garu, dan pohon garunya itu dari berbagai jenis. Nah, yang pesan ini yang paling murah, aetoxylin kah. Nah, gitu. Ada lagi yang jenis yang kualitas yang mahal, ada yang biasa diekspor itu ke Arab, itu ada. Bahkan ada yang per kilonya mencapai 1,5 M. Nah, ini aku bukan beli yang itu ya. Ini wangi banget nih. Nah, ini. Nah, wow. Ini hitam, guys. Nah, kayak kayu ulin sih, tapi dia mengkilat ya, mengkilat banget. Nah, jadi itu ini jenisnya aetoxylin ke apa ya? Biasa disebut kayu gaharu buaya. Ini mungkin yang paling murah ya. Nah, kayu ini tuh biasa dipakai orang-orang Arab untuk mewangikan ruangan, pokoknya dibakar lah. Kayu ini dibakar untuk mewangikan ruangan. Kayak di Mekah, di Madinah tuh pada dibakarin ini, pada wanginya enak, lembut. Terus, nah kalau di Indonesia, kalau misalnya bicara soal begini ya, misalnya kayak bakar terus ada wangi-wangian, itu salahnya tuh selalu dikait-kaitkan dengan mistik gitu. Kayak aku waktu itu pernah bakar yang versi kecilnya ya, kecil, saya bakar tuh
terus wangi kan. Terus orang-orang yang nyium, wah apa nih, bau dupa. Aduh, kayak langsung ikatannya tuh kayak ke bumbuhan, bumbuhan ke kelompok jin setan gitu. Padahal kayu ini dalam hadis riwayatnya pernah ada sahabat Nabi yang gimana ya, waktu itu aku pernah baca sedang ini menggaruk tenggorokan anaknya. Kata Nabi, bakarkan aja gaharu karena asapnya itu bisa mengobati gangguan pernapasan. Dan memang dibaca-baca, di searching di Google, manfaat kayu gaharu ini sangat banyak, mengobati insomnia, terus meredakan stres, aromanya itu kemudian melegakan pernapasan, terus tuh kanker, terapi kanker, banyak deh pokoknya ya. Namanya juga sudah disebutkan oleh baginda Rasul ya, semuanya pasti sangat bermanfaat bagi kita. Nah sayangnya di Indonesia sendiri itu nggak banyak yang tahu gitu, malah ketika ada aroma ini malah disangkut-sangkut-pautkan dengan mistik, padahal asapnya ini justru jin dan setan tuh nggak suka. Dia ngerasa terbunuh atau tersakiti dengan asapnya. Jadi simple sih sebenarnya, ini yang versi besarnya ya. Gokil guys sih, ini full hitam banget. Cuman aku nggak tahu aromanya ya gimana. Aromanya, aduh. Wah, fokus deh, fokus. Dah. Jadi ini tuh dibakar, kemudian menimbulkan kayak semacam getah atau kayak seperti madu gitu. Dia keluar, aromanya menyeruak ke seluruh ruangan, wangi, awet. Jadi kalau kamu butuh pewangi ruangan yang selain wangi juga bermanfaat, pilihannya adalah gaharu. Gaharu ini juga bisa dijadikan parfum dengan diekstraksi. Bahkan parfum-parfum yang mahal di luar sana itu menggunakan salah satunya bahannya ini, agarwood. Bisa disebut agarwood. Tetes. Karena itu tadi wanginya enak. Nah ini dipotek. Kalau bakarnya dipotek atau dipotong kecil, kemudian dikasih kita bakarkan arang, kemudian diletakkan gitu aja di atasnya. Itu sudah. Nah harusnya ya kalian itu bisa memanfaatkan ini nih. Karena gila di Arab itu sangat membutuhkan ini gaharu. Pohonnya itu besar ya pohonnya, tapi dia nggak semua pohon gaharu itu punya ini resin, karena pada dasarnya getah atau resin yang dikeluarkan ini adalah wujud dari pertahanan diri pohon itu. Jadi kalau yang ini kan jenisnya ekstosilin, satu lagi itu ada itu yang kelasnya lebih mahal lagi. Jadi ya mungkin kalau kalian punya lahan kosong yang nggak pakai, mungkin tanamin gaharu deh 5-10 pohon, siapa tahu ada yang menghasilkan gaharu seperti ini, kan lumayan buat investasi jangka panjang. Enggak tuh, ini emas hutan mahal banget nih dan sangat manfaat. Ini biasanya kalau misalnya di Indonesia, kalau di Arab sudah pasti ya, kayak di daerah aku lihat di videonya tuh daerah Mekah, Madinah itu bahkan ada panitia khusus untuk membakarkan ini. Kalau di Indonesia jarang, mungkin majelis-majelis tertentu yang paham ketika ada acara-acara besar mungkin baru dia menyalakan gaharu ini. Yang nggak tahu mungkin dia dianggap lupa, kemenyan gitu, dikira kemenyan, padahal antara gaharu sama kemenyan itu aromanya sangat beda. Ini
gaharu aroma kayu-kayuan yang itu damar ya, betah, menyengat banget gitu. Nah itu kalau itu disukai setan itu. Kalau ini disukai setan. Di pasar internasional pun ini sangat diincar ya. Kayak di marketplace luar negeri kayak di eBay gitu, itu harganya sangat mahal. Dan rugi kalau kita di Kalimantan, saya di Kalimantan itu nggak tahu akan hal ini. Bahkan aku lihat di YouTube itu orang Arab tuh tertawa gitu melihat ada orang Indonesia belanja gaharu. Dia bilang, kita saja membeli gaharu dari Indonesia, kenapa kamu orang Indonesia membeli di kita gitu. Kan lucu ya, segala sesuatu yang bermanfaat kok malah dari negara asalnya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya kemarin kita bahas unboxing tumbuh-tumbuhan, sekarang juga perkayu-kayuan yang daunnya adalah tumbuh-tumbuhan. Oke, kalau mungkin kalian masih pengen tanya-tanya soal gaharu atau pengen nyoba ngerasain sensasinya membakar gaharu di rumah Anda, kalian yang di Kalimantan atau Balikpapan bisa main-main ke rumah saya lah ya. Karena mungkin aku setiap habis maghrib bakarin terus pakai banyak banyak banget. Ya udah, mungkin gitu aja. Setelah tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan, besok kita unboxing yang batu-batuan biar panjang gitu kontennya. Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan sampai jumpa. Ntar dulu, kita kasih contoh nih gaharunya ketika dibakar bagaimana. Cuman nggak ini deh, atau kita potek sedikit kali ya, lalu kita bakar. Ini kita pakein cutter gini ya. Cutter kita serut sedikit. Nah, kita serut gini. Sedikit merepotkan sih ya kalau yang besar-besar gini ya. Nah, sudah nih, dapat nih. Kita ambil ininya. Oke. Terus kita ambil arangnya. Ini arang nih. Ini arang, namanya arang magic. Arang magic ini dari batok kelapa yang dipres. Dia nggak perlu gas torch yang api yang gitu. Dia cukup pakai korek aja sudah bisa nyala. Agak lebih praktis. Kita cari koreknya dulu. Coba di sini nggak ada korek. Oh nih, korek dibakar ini aja. Oke, dia sudah mulai memanas. Manas ini taruh sini. Bentar ya. Nah, itu tuh. Nah, kan menyala dia. Itu ada bakaran sisa-sisa gaharu sih. Kemudian ini hasil potekannya tadi. Ini. Oke.
kan. Kita taruhin aja nih di atas sini. Tuh. Udah deh. Nah. Nanti dia akan mengeluarkan getah-getah atau kayak seperti resin madu. Tuh aromanya enak banget tuh. Ini satu batang aja awet banget nih kalau diserut-serut gitu tuh. Bener-bener awet dan sangat-sangat awet. Tuh mulai tuh. Itu ya. Nah, ini setting. Enak banget. Jadi kalau habis maghrib atau habis asar gitu dibakarkan ini, atau di ruangan itu sudah mulai apok gitu ya, bakarin aja. Selain wangi kan bermanfaat ya, selain wangi dia juga bermanfaat, mengusir jin, menyembuhkan insomnia seperti yang barusan aku sebutin semua. Memang aku beli yang kualitas murah. Kalau kalian punya uang ya beli yang mahal ya. Udahlah, untuk kayak sesuatu yang bermanfaat ini. Lagian segini itu bisa banget untuk 1 bulan nih. Serut-serut itu 1 bulan gitu. Ini segini aja cukup. Wangi nanti ketika dia sudah hangus ya kita buang, kita tambahin. Udah gitu aja mungkin video kali ini, sharing kita hari ini soal perkayu-kayuan. Besok kita buat lagi paketan berikutnya, kita unboxing lagi. Terima kasih, sampai jumpa.